Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan tahlil. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertemuan kita yang ketiga dalam membahas masalah zakat, kan ya. Jadi yang lalu kita sudah membahas tentang zakat an-naqdaini, zakat dua naqd. Naqd itu dua alat pembayaran. Dulu yang dipakai alat pembayaran itu ya emas dan juga perak begitu. Maka itu disebut zakat naqdan. Emasnya dinar, peraknya dirham. Dan karena sekarang emas perak tidak lagi sebagai alat tukang begitu, karena orang nggak bisa belanja di pasar emas begitu buat bayar kampung itu kan nggak bisa, jadi bisanya duit, maka duitlah yang kemudian dikenakan zakat. Udah kita bahas. Sekarang kita bahas harta yang wajib zakat selanjutnya, yaitu kalau dalam bahasa kita fikihnya al-hubub wasima, biji-bijian dan buah-buahan begitu. Cuman kalau di Indonesia nyebutnya kurang enak tuh, zakat biji, kurang enak tuh zakat biji. Ke masjid ngapain? Mau ngajar nih, bahas apa lagi bahas zakat apa? Zakat biji, ada ya. Makanya namanya zakat hasil bumi, zakat peternakan. Jadi kenapa disebut biji-bijian dan buah-buahan? Karena ternyata yang wajib zakat itu memang tidak semua hasil bumi. Nah, ini jadi syarat pertama. Jadi zakat pertanian, zakat hasil bumi, syaratnya bahwa yang dihasilkan itu adalah al-hubub wasimar, buah-buahan, biji-bijian, mayuktatu wa yadakharu, yang mana biji-bijian tersebut adalah makanan pokok, wa yadakharu, dan bisa disimpan lama. Itu standar, itu syarat yang pertama. Jadi kalau kita nanam cabai di depan rumah, kira-kira ada zakatnya apa enggak tuh? Buah itu lumayan lumayan sering. Walaupun tiap pagi dikencingin kucing, itu ada buahnya tuh, zakat enggak. Karena cabai bukan makanan pokok, kan ya? Karena enggak ada orang yang makan cabai doang kenyang itu kan enggak ada. Kalaupun dia makan cabai, itu cabai nggak bisa disimpan lama, makanya tidak masuk dalam kategori makanan pokok. Bisa Ustaz dipejekin, dijemur jadi bubuk. Untuk jadi bubuk namanya bukan cabai lagi, namanya udah ada mereknya tuh, bon cabai kan, ya udah ada bonnya, udah bukan cabai lagi. Itu bukan harta yang wajib zakat. Jadi syarat yang pertama, dia adalah biji-bijian simar. Jadi dalam bahasa Arab tuh untuk buah ada namanya simar, ada namanya fakihah. Simar dan fakihah. Fakihah itu jamaknya fawakih gitu. Ini namanya lumayan cakep
dia buat nama anaknya. Nama anak bingung, namanya Ahmad Fawaki gitu. Namanya Ahmad buah-buahan, insya Allah gedenya manis gitu. Asal yang pas kasih nama yang dibayangin itu apel gitu, jangan gedong-gedong asem. Ahmad Fawaki namanya. Jadi fakihah atau fawaki ini buah-buahan. Tapi Al-Quran yang membedakan ternyata memang. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat simar, Allah juga menyebut fakihah. Ketika Allah menjelaskan tentang buah-buahan ahli surga itu, ya kan ada nyebut fakihah. Nah kalau simar itu yang disebutkan oleh Allah itu untuk 3 jenis simar. Pertama zabib, yang kedua tamar, yang ketiga zaitun. Tamar itu kurma, zabib itu kismis. Awalnya anggur, kemudian diambil itu kadar airnya, kalau bahasa Arab takhris, jadi kismis. Jadi yang disebut simar oleh Al-Quran itu 3. Pertama tamar, kurma, yang kedua kismis, yang ketiga buah zaitun. Nah, zaitun. Tapi zaitun juga sama. Zaitun itu yang masih ini tuh gede. Jadi yang udah bisa disimpan tuh yang dipejek, yang udah kadar airnya berkurang itu zaitun. Tapi yang kemudian jadi makanan pokok yang disebut simar oleh Allah dan itu jadi makanan pokok 2. Nah, bagi orang-orang jazirah ketika itu tamar yaitu kurma dan juga zabib kismis. Kalau di kita ada gak buah yang jadi makanan pokok? Nggak ada. Begitu buah buah jambu. Orang biar makan jambu sekeranjang, kalau belum kena nasi kan belum makan namanya itu kan? Ya, enggak, makanya nggak ada itu. Kita punya pohon duku. Pohon duku kan berbuah setahun 2 kali itu lumayan. Itu sekali berbuah itu pohon 1 pohon. Ini saya dengar dari tetangga yang punya pohon duku itu bisa beli motor NMAX itu. Nah, cuman dulu, sekarang NMAX itu udah mahal, bisa beli motor ini lah, apa namanya Scoopy lah, gitu. Lumayan itu 1 pohon gitu. Jadi ini yang disebut simar. Selain 3 jenis ini namanya fawakih. Jambu, anggur, apalagi itu kelapa itu fakihah. Kalau kelapa bukan fakihah, kalau kelapa itu namanya nakhlah gitu. Jadi ini yang disebut simar. Maka itu karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran wa atu haqqahu yawma hasadi, dan bayarlah zakatnya ketika dia panen. Itu sebelum ngomong itu, sebelum ada kalimat itu Allah menjelaskan tentang simar. Maka itu buah-buahan yang wajib zakat itu yang jenis simar aja dan dia makanan pokok. Kalau kita nih pupuk biji-bijian yang makanan pokok, yaitu beras kan ya. Kalau di tempat lain tuh ada syair. Syair itu namanya gandum. Ada albur. Albur itu jelai. Gandum sama jelai itu sama tuh, sama-sama jadi bahan pokok untuk bikin adonan roti kan ya. Karena orang Jazirah salah satu makanan pokoknya itu roti. Orang Syam kebanyakan, Syam itu Palestina, roti gitu. Dan itu roti itu bisa terbuat dari jelai atau bisa terbuat dari gandum. Nah kalau kita Ustaz, anak saya tiap pagi makan roti Ustaz. Apa kalau kita nanam gandum jadi anak makan roti juga di di rumah. Tapi sekolahan dan tukang nasi uduk jajan lagi nasi uduk gitu. Biar kelihatan ini aja mau mas. Pokoknya kalau kita ini belum kena nasi gitu. Sampai McD itu bikin menu ada nasi. Apa namanya burger campur nasi lah gitu. Emang orang kita tuh kalau ada kena nasi nggak makan. Biar makan bakso 2 mangkok juga. Kalau belum kena nasi itu belum makan. Jadi kita ini makanan pokoknya beras. Maka itu syarat yang pertama ini sesuai nih, dia makanan pokok wa yudkhar dan dia bisa disimpan lama. Beras kan bisa disimpan lama bertahun-tahun kan ya. Makanya ada bulog kan ya, ada bulog kan buat nyimpan beras gitu. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, syarat bahwa zakat ini pertanian ini memang ditanam oleh orang, maksudnya ditanam dengan sengaja.
Artinya kalau ada yang tumbuh begitu tanpa sengaja, saya nggak tahu kemungkinan ada nggak tiba-tiba numbuh beras gitu kan, kalau di kita nggak ada ya. Tapi kalau di beberapa daerah ketika ulama menyebutkan itu, ada kemungkinan kurma itu tahu-tahu numbuh. Nah, orang lagi makan gitu sambil ngobrol biji dilempar kayak bocah gitu. Lagi makan iseng sambil lempar-lemparan biji kurma jatuh di mana, tahu-tahu 2, 3 bulan, 4 bulan numbuh pokoknya. Ini nggak kena kewajiban dia, kena kewajiban zakat itu yang yunbituhu al-insan, yang ditanam oleh manusia gitu. Kemudian yang ketiga syaratnya hasil panennya melebihi nisab. Berapa nisab zakat pertanian? Zakat pertanian itu nisabnya kata Nabi Muhammad SAW, la shadaqata fis simari duna khamsati awsaq. Tidak ada kewajiban zakat kecuali sudah sampai itu panennya 5 wasak. 5 wasak ini ukuran yang dulu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk menakar hasil panen hasil bumi. Kemudian 5 wasak itu berapa? Nabi Muhammad ngejelasin lagi. Maka kata Nabi Muhammad, kullu wasakin, setiap satu wasak itu situ nasu'an. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Bingung lagi tuh orang Indonesia, sok apaan itu? Kita di sini nakar beras kagak pakai sok-sokan itu. Sok. Jadi satu wasak nih wajib zakat nisabnya 5 wasak. Satu wasak sama dengan 16 sok. Satu sok itu satu ukuran zakat fitrah. Jadi satu sok ini kan kalau pakai kalkulator, ada kitab namanya Al-Fiqhul Islami Mu'adilatuh. Itu kitabnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitabnya beliau punya bab namanya Al-Maqayis wal Maqadir wal Makayid. Jadi bab ini khusus membahas tentang ukuran berat, ukuran volume, ukuran jarak. Jadi yang dulu disebutin sama Nabi itu jarak ini boleh kosor, berat ini wajib zakat, volume ini wajib zakat, itu kan disebutin tuh. Itu dikonversi oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili semuanya. Ukuran-ukuran yang pernah disebutin sama Nabi kan banyak yang udah nggak kepake tuh. Orang nggak tahu kan ya. Dan dulu Nabi Muhammad kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau wudu mah airnya nggak banyak, airnya cuma 1 mud doang. 1 mud itu segini, 1 raupan tangan Nabi itu namanya 1 mud. Karena Nabi Muhammad orangnya tidak gede banget, tidak kecil banget, maka kata ulama 1 mud itu adalah 1 raupan kedua tangan orang laki yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, mu'tadil qamah katanya. Berdiri orang yang kalau dia berdiri nggak kelihatan gede, nggak kelihatan kecil, jadi biasa dia normal gitu. Makanya kalau mud itu dikira-kira 0,68 liter gitu. Itu jadi banyak disebut yang ukuran yang disebut Nabi udah nggak ada sekarang. Atau bahkan jangankan sekitar sekarang, dulu setelah Nabi Muhammad wafat udah gak dipakai lagi. Makanya muncul konversi. Nah, karena disebutin oleh Nabi Muhammad 1 wasak itu 60 sok, berarti 1 sok itu kan kalau kita zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Kalau pakai kilogram, tapi kalau pakai liter 3 liter, berarti satu wasak. 1 wasak itu seukuran 60 zakat. 60 zakat itu 3 liter kalau pakai liter. 60 kali 3 liter kan berapa tuh? Banyak itu, banyak banget. 60 zakat fitrah, 60 zakat fitrah, 60 zakat fitrah, 6 kali 3 itu 100. Susah itu saya sebutnya. Jadi 5 wasak tuh ujung-ujungnya 900 liter gitu. 900 itu karena 60 sok kali 5. 60 sok kali 5 itu kan berarti
300 sok. 300 sok itu dikali 3 liter 900. Jadi 5 wasak 900 liter. Tapi kalau pakai kilogram kan 2,5 kilo. Jadi 5 wasak 2,5 kilo itu jadi 750 kilogram. Nah, itu panen tergantung tuh. Kata ulama tergantung orang-orang situ kalau panen padi nakernya liter apa kilogram. Kalau nakernya liter 900 liter kena zakat. Tapi kalau nakernya kilogram 750 kilogram. Tapi yang benar nih, bukan yang benar. Yang sebenarnya bahwa satu wasak itu sebenarnya ukuran volume. Jadi yang lebih pas itu kalau mengukurnya pakai liter sebenarnya, biar ngepasin aja begitu. Karena wasak yang disebut oleh Nabi itu bukan ukuran berat, tapi ukuran volume. Ukuran volume kita tuh liter. Jadi syarat yang kedua, hasil buminya, hasil panennya harus 900 liter. Kurang dari itu tidak ada kewajiban zakat. Nah ini kan berarti memang zakat ini mengarah kepada orang-orang kaya, orang-orang yang punya industri besar, yang sawahnya tuh hektar, bisa sampai 2-3 bahkan puluhan hektar kan ya. Maka kalau petani-petani kecil yang sawahnya itu cuman ya itu segitu doang gitu, hasilnya juga nggak nyampe 100 liter, malah dibagi 2 lagi sama yang punya tanah. Emang kebetulan dia kagak punya tanah. Yang punya tanah itu orang Jakarta biasanya gitu, disewain sama petani situ. Ada yang nyewa pakai duit, ada yang disewainnya pakai hasil panen, kan banyak lagi dijelasin. Kalau tanahnya punya orang, petaninya beda lagi. Yang zakat siapa nih, petani apa yang punya tanah gitu. Jadi ini yang kedua, syaratnya nisab. Maka kalau petaninya cuma panen sampai 500 liter enggak kena kewajiban zakat. Jadi emang betul nih konsep zakat dari awal tuh diambil dari orang kaya. Yang orang kaya tuh kalau panennya 900 liter. Kalau sampai 900 liter berarti kategori kaya gitu. Itu syarat yang ketiga tuh ya. Jadi syarat yang pertama dia makanan pokok bisa disimpan, yang kedua ditanam sendiri, yang ketiga sampai nisab itu hasil panennya. Nah yang keempat dimiliki oleh seseorang atau orang perkumpulan. Artinya ada yang punya begitu. Itu panen siapa yang punya? Oh yang punya Haji Fulan. Itu panen yang punya siapa? Yang punya ini yang punya 2 orang. Saya mah cuma kerja doang. Nah, berarti ada yang punya nih. Maka tidak ada kewajiban zakat kalau hasil panen dari tanah wakaf. Seperti pesantren. Pesantren di apa namanya ada orang nyumbang, Ustaz, saya wakafin tanah saya. Kebetulan tanah saya ada di samping masjid pesantren nih, nggak diapa-apain, anak udah punya rumah, udah pada mampu, nih tanah seukuran 200 meter saya wakafin untuk kemaslahatan pesantren. Lalu sama pesantren dijadikan ladang sawah, ditanami beras, itu ladang gabah. Maka hasil panen beras di tanah wakaf tidak wajib atau memang tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena syarat zakat itu dimiliki. Ini tanah kagak ada yang miliki. Karena diwakafin, seluruh kemaslahatannya dimanfaatkan untuk apa ini diwakafin. Ini diwakafin buat pesantren, maka manfaatnya buat pesantren. Maka hasil buminya juga buat pesantren. Ini diwakafin buat umat, maka ini juga buat umat. Ini diwakafin buat kemaslahatan jemaah masjid, maka buat jemaah masjid. Maka kalau ini diwakafin kan hilang itu kepemilikan. Pimpinan pesantren itu jatuhnya nadir. Nadir itu bukan pemilik wakaf. Nadir itu adalah orang yang diamanahkan harta wakaf. Saya mau wakafin ini rumah saya gitu, buat pengajian misalnya, maka seluruh pengajian ini buat ada di waktu ini, seluruh manfaat rumah ini untuk kemaslahatan pengajian. Yang ngurusin siapa? Yang ngurusin ustaz. Nah, yang ngurus itu namanya nadir. Jadi tanah pesantren kalau
seperti tanah wakaf kalau ditanami tanaman, maka hasil panennya tidak ada kewajiban zakat, dan hasil panennya dialokasikan untuk kemaslahatan. Untuk apa diwakafin? Wakafnya untuk pesantren begitu. Kayak siapa pesantren yang kemarin tuh Azetun, itu kalau benar, kalau benar itu buat umat begitu. Cuman umat kagak boleh masuk gitu. Umat kagak boleh masuk, yang boleh masuk umatnya dia doang begitu. Umat yang lain beda artinya begitu. Jadi ini syarat yang keempat, bahwa hasil ini dimiliki oleh seseorang, artinya punya pemilik. Kalau kagak, maka itu buah pohon yang tumbuh sendirian kan kagak ada yang milikin itu. Maka karena tidak ada miliknya, tidak ada kewajiban zakat. Gitu. Haji itu sampai rumah ada belas panen kok kagak dizakatin, saya juga nggak tahu siapa yang punya kan gitu. Jadi zakat itu wajib kalau ada pemiliknya. Harta yang tidak ada pemiliknya, begitu. Harta wakaf itu nggak ada kewajiban zakat. Maka kalau sekarang ada muncul dana wakaf tunai, kan ada ya, wakaf tunai kan dari dulu bermasalah. Bermasalah bukan wakafnya, karena ulama memandang wakaf itu kudu barang yang diambil manfaatnya. Selama barangnya ada, ngeluarin manfaat itu wakaf. Tapi kalau uang kan untuk dimanfaatkan kan habis begitu, hilang udah belinya, maka itu tidak masuk standar wakaf. Tapi kata ulama modern, wakaf uang boleh. Ini lembaga wakaf ngumpulin uang dari sono dan sono kan nyampe miliaran tuh, dan itu bisa bertahan beberapa tahun. Harusnya kena wajib zakat, tapi karena ini wakaf, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu. Ya tinggal tanggung jawab ini amanah mesti dialokasikan ke tempat yang sesuai dengan ketentuan hukum wakaf. Itu syarat 4. Kalau sudah begini wajib zakat. Zakat wajib karena kata Allah wa atu haqqahu yawma hasadi, bayar zakatnya ketika panen. Maka zakatnya nggak nunggu 1 tahun. Beda kayak emas, perak atau uang kertas, nunggu utuh 1 tahun. Kita punya duit 100 juta hari ini nggak wajib zakat, tapi tahun depan wajib zakat dari uang 100 juta yang kita punya sekarang. Tapi kalau panen, ketika panen bayar. Berapa bayarnya Ustaz? Kata Nabi Muhammad ada 2 modelnya. Fi masaqatis samahu wal ghaimu aw kana asaliyan fal usyur. Kalau ini panen hasil hujan, artinya diairi oleh air hujan atau diairi oleh air sungai, aw kana asaliyan, atau memang ini pohonnya ini bisa ngisep air sendiri, dekat sama sungai, nggak perlu pakai irigasi. Ini akarnya ini emang jenis pohon yang bisa ngambil air mandi, gitu. Jadi kadang ngerepotin yang punya, begitu, bisa air mandi sendiri, gitu. Maka kalau begini itu al-usyur 10%. Jadi kalau dia panen katakanlah 1000 liter, 1000 liter itu berapa liter tuh? 1000 liter sebutannya. Hah? 1000 liter. Iya, sebutan, nggak ada sebutan, yang 1000 itu 10 liter gitu ya. Berarti 1000 liter 10% 100 liter. Zakatnya 100 liter. Kalau dia pas panennya 900 liter, 90 liter, 10%. Kalau diairi oleh air hujan. Jadi sepanjang ini nih berapa bulan ini masa bercocok tanam. Dari mulai naruh gabahnya dan bibitnya, terus diairi, terus dibajak dan seterusnya, itu selama itu tuh air dari mana? Dari hujan besar, 10%. Tapi kalau airnya diairi sendiri, gitu. Kalau airnya diairi sendiri, maka zakatnya nisful usyur, setengah dari 10%, yaitu 5%. Diairi kan? Diairi itu sudah pakai apa tuh? Pakai irigasi. Irigasinya kan bikin butuh perawatan. Nanti kalau mesinnya mati berhenti, sawah nggak kena air.
pernah ngeluarin duit buat gedein apa namanya irigasi. Saya sih gak pakai irigasi kan, saya bayar orang kampung sini aja, nah bawain air pakai ember, kan tukang tuh bayaran begitu. Maka karena ada usahanya, ada effortnya begitu, maka zakatnya hanya 5% aja. Panen 900 liter berarti zakatnya 45 liter. Panen 1000 liter zakatnya berarti cuma 50 liter. Gitu. Jadi tergantung apa namanya, bagaimana dulu dipaneni, cara bersawahnya bagaimana, diairi atau di apa namanya, diairi air hujan atau sendiri. Nah begitu. Lalu Ustaz, kalau bayarnya tuh pakai hasil bumi, apa boleh pakai duit? Jumhur ulama bilangnya memang harus pakai hasil bumi, memang harus begitu. Jadi kewajiban zakat itu dibayar dengan harta yang wajib dizakati. Makanya dulu yang namanya amil zakat itu Baitul Mal, itu punya lumbung padi punya, kandang sapi punya, kandang onta punya, berangkas emas juga punya. Karena orang kalau bayar zakat pakai zakat kambing, kambingnya yang dibawa. Kalau dia bayar zakat peternaknya sapi, sapi dia bayar. Yang gotongin sapi siapa? Amil. Nah itu juga amil. Makanya syarat kitab-kitab fikih itu yang namanya amil itu perlu orang yang kuat. Itu kenapa kuat? Suruh gotong kambing, suruh dorong sapi. Kalau amilnya kurus, krempeng, bengek lagi susah. Cuman kan sekarang nggak begitu, syarat apa namanya, syarat hamil itu tidak lagi apa namanya seketat tuh. Gitu. Itu wajib zakatnya begitu. Tapi beberapa riwayat kata Imam Abi Hanifah boleh dikuangkan, artinya disesuaikan dengan qimah, nilainya berapa, wajib zakatnya berapa, wajib zakatnya 100 liter, 100 liter dikuangin boleh nggak apa-apa. Tapi yang bagus itu zakat tuh pakai hasil bumi. Emang fakir, jadi fakir dapat duit dari orang yang zakat uang, fakir juga dapat makanan pokok dari orang yang bayar zakat makanan pokok. Fakir juga dapat kambing dari bayar orang yang bayar zakat pakai kambing. Kan begitu. Fakir dapat perabotan WC dari orang yang zakat barang dagangan, emang dagangannya perabotan WC, kan begitu. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan si fakir gitu. Tapi sebagian ulama yang saya tahu Imam Abi Hanifah itu membolehkan begitu. Ustaz, saya orang Jakarta, cuman punya tanah dibajak sama orang kampung. Akadnya apa? Kalau akadnya si orang kampung kerja, kita gaji. Berarti kan yang wajib zakatnya hasil panen. Hasil panen ini syaratnya punya pemilik. Maka yang wajib zakat pemilik hasil panen ini. Maka ketika kita punya tanah lalu kita pekerjakan orang, maka hasil buminya itu punya kita. Dia cuma kerja, kita bayar. Maka karena kita yang punya hasil panennya, kita yang wajib bayar zakatnya. Begitu. Itu kalau akadnya kerja nih. Tapi kalau akadnya muzaraah, ada dalam fikih itu akad muzaraah. Jadi kita punya tanah, ada petani kerjasama. Udah tuh tanah gua garap, ntar hasil panennya setengah-setengah. Nah gitu tuh. Hasil panennya setengah buat lu, setengah buat gua. Lu gak dapet duit dari gua, tapi lu dapet setengah panen. Saya juga gak dapet bayaran karena ente nyewain apa namanya, nggak bayar sewa ini. Jadi cukup pakai hasil panen. Kalau model akadnya muzaraah, maka kewajiban zakat masing-masing. Ini panen, hasil panennya 1.500 liter. Berarti kan karena dari awal akadnya setengah-setengah, 1.500 itu kalau dibagikan 750. Yang petani gak wajib zakat karena 750 gak nyampe nisab. Yang punya tanah dapat 750 liter gak wajib zakat juga karena gak nyampe nisab. Jadi yang wajib zakat ini bukan urusan tanahnya, yang karena kewajiban zakatnya ada pada hasil buminya. Begitu. Itu akadnya demikian. Atau akadnya dia sewain. Itu kalau lu mau garap
bahwa ini nah gue sewain, bayar per 6 bulannya sekian juta. Kalau begitu kan berarti ini hasil bumi punya si petani, karena si punya tanah dapat duit hasil sewaan tanah begitu. Ini kalau model begini ya, walaupun sebagian ulama melarang nih akad sewa tanah, tapi sebagian lain membolehkan. Kalau model begini berarti yang wajib zakat petani, karena hasil buminya ini punya petani semua, karena dia nyewa tanah gitu. Tapi kalau hasilnya akadnya muzarabah tadi, maka dua-duanya muzarabah nih, tuh tanah gua ada, lu garap dah, nanti hasil panennya setengah-setengah, 50-50. Ternyata panennya 2000 liter, petani dapat 1000 liter, pemilik tanah dapat 1000 liter, maka dua-duanya wajib zakat dan gak bisa digabung, jangan digabung ini aja. Jadi petani Pak Haji itu 1000 liter udah saya masukin ke lubang Pak Haji gitu. Udah besok saya mau garap lagi nih, ntar nunggu seminggu dah gitu. Si petani bayar zakat, udah ini kewajiban zakat pemilik tanah, biarin dia. Petani nggak kena dosa. Kalau si pemilik tanah kagak bayar zakat, karena emang jatahnya setengah punya dia, setengah punya dia. Nah ini zakat hasil bumi itu seperti itu. Nah hasil bumi ini kemudian dielaborasi oleh sebagian ulama kontemporer. Dulu ada orang punya kapital tanah, tapi karena karena ditanami menghasilkan, zakatnya ada pada hasil. Kalau sekarang berarti orang yang punya gedung Ustaz itu kalau disewain seminggu itu kan bisa ada nyewa 2 kali. Buat kawinan, buat kalau sekarang lebih banyak lagi nyewa buat kampanye, kan cara udah mulai banyak nih sekarang kan ya. Ada tuh kalau kampanye mah kagak kudu 1 minggu, malam Senin ada, malam Selasa ada, gitu. Buat sosialisasi katanya begitu. Itu punya gedung disewain, kapitalnya kagak kemana-mana, nggak pindah ke orang, tapi menghasilkan. Itu sebulan dari hasilnya itu kontrakan dan sebagainya. Kata sebahagian ulama modern, termasuk ada tokoh namanya Syekh Muhammad Abu Zahra, orang Mesir, termasuk juga Dr. Mahbah Az-Zuhaili, itu bilangnya sama, jatuhnya kayak pertanian, kapitalnya kagak kemana-mana tapi menghasilkan. Mobil banyak, ada 10 disewain, mobilnya tetap punya tapi menghasilkan uang. Maka ini jatuhnya sama kayak pertanian. Hasilnya itu kalau ngikutin pertanian 900 liter. 900 liter kita kan makan beras yang 1 liternya 10.000 misalnya, berarti 900 kali 10.000 9 juta. Berarti kalau dia punya kontrakan ada 5 pintu, 1 pintu 2 juta, itu 5 pintu sekali bayar sebulan 10 juta. Kenapa kewajiban zakat? Kenapa kewajiban zakat? Kan kalau pertanian ada 5% Ustaz yang diairi sendiri, pakai irigasi. Kalau diairi air hujan 10%, ini kontrakan 10% apa 5%? Ya 5%. Karena kan yang punya kontrakan bikin maintenance juga kan ya. Itu apalagi kalau yang kontraknya ada bawel gitu. Di bang kecoa aja nelfon Bu Haji kontraknya ada kecoanya gitu. Orang perempuan yang kontrak begitu, di bang kecoa doang, Bu Haji saya mau mandi di kamar mandi dekat bilang gitu. Udah gitu Bu Haji punya anak perjaka lagi, demen banget dia nolongin itu gitu. Biarin mak gue aja kan. Akhirnya dia nolongin anak kontrakan itu. Itu karena hanya ada biaya maintenance, itu seperti mengairi, maka zakatnya 5%. Jadi kalau 10 juta itu ngumpul per bulan, setiap bulan bayar 5% dari 10 juta 500.000. Orang punya 10 juta dikeluarin 500.000, kira-kira miskin atau makan? Kagak bakal miskin. Ini kalau ngikutin ulama kontemporer. Ulama kontemporer itu ulama yang banyak melahirkan zakat-zakat baru. Salah satunya dari zakat pertanian ini muncul zakat sewa gedung. Artinya punya gedung disewain, punya rumah dikontrakin, punya apartemen disewain, punya rumah disewain. Ini mengikuti zakat pertanian. Tapi kalau tanya kepada ulama klasik, katakanlah ulama pesantren lah begitu, yang pakai kitab kuning begitu, ini nggak ada kewajiban seperti itu. Karena bagi sebagian ulama kita, guru-guru kita menganggap zakat ini ibadah ta'abbudi,
ibadah yang sama kewajibannya kayak sholat. Ada Al-Quran, ada ayatnya kita laksanain, ada hadisnya kita kerjain. Kagak ada contohnya jangan bikin-bikin, begitu bahasanya. Sholat wajib 5, 5-nya kerjain. Kalau mau yang sunnah kerjain banyak boleh, cuma jangan bikin yang wajib begitu. Zuhur jangan ditambahin, bikin zuhur kayaknya kalau 4 rakaat terus kurang nih gitu. Subuh nih kalau 2 rakaat juga kurang, kalau tambahin subuh dan 2+1 gak boleh begitu. Ini bikin. Haji itu ibadah ta'abudi, atau Allah tanggal 9 wukuf tanggal 9. Aduh Ustaz sempit banget tanggal 9 mah. Kita atur aja besok-besok orang Indonesia kalau boleh di tanggal 10 aja udah boleh gitu. Memang katanya tanggal 9 itu namanya ibadah ta'abud. Kalau bahasa kerennya tuh dogmatis. Kita melaksanain sesuai dengan dogmanya begitu. Emang wahyunya bilang begitu. Nah, makanya jangan bikin-bikin. Maka kata ulama pesantren itu zakat yang ada di kitab aja. Al-Quran bilangnya begitu, yang dijelasin ulama dalam kitab-kitab begitu. Nah, jadi tidak ada kewajiban zakat atas tanah kecuali dia ditanami makanan pokok. Kalau dibangun gedung bukan tanaman. Dia punya mobil, apalagi mobil bukan mobil bukan tanah kan ya, yang disebutin kan tanah oleh ulama dalam Al-Quran. Maka itu kalau kita merujuk kepada ulama klasik ini bilang ada zakat. Tapi kalau ulama modern sekarang, apalagi lembaga-lembaga zakat modern, ada nih. Ini masuk dalam kategori zakat kontemporer, zakat modern, zakat yang muncul belakangan setelah muncul banyak kekayaan yang berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Dulu Nabi Muhammad bilang zakat tuh orang kaya. Ya orang kaya begitu tuh. Punya pertanian, punya unta, punya kambing, punya sapi, punya barang dagangan. Sekarang mah kagak punya begitu untuk disebut kaya. Iya, buah haji tuh kagak ngapa-ngapain, kerjanya ngaji aja tiap siang gitu. Bukannya ngaji. Siang ini pakai seragam warna merah, besok warna biru, ntar kumis warna hijau gitu. Tapi tiap bulan duit ngumpul aja. Dari mana? Kontrakan. Itu dulu warisan suaminya tuh kontrakan gitu. Itu kaya itu wanita. Itu bagaimana? Nah, ini kata ulama berarti ini kena kewajiban zakat kan ulama. Tapi maksud saya karena zakat baru ini diperdebatkan, orang yang mengikuti zakat baru silakan. Tapi tetap ada pendirian tidak ada zakat kecuali yang disebutkan oleh syariat. Kita pun tetap harus menghormati itu, begitu. Cuma jangan mudahnya kadang mau zakat, sedekahnya juga jarang, begitu. Punya kontrakan sih nggak ini. Saya mah nggak ngikutin zakat modern, Ustaz. Saya ngikutin zakat yang ada di kitab aja. Tapi sedekah pelit amat. Ngomongnya kagak mau sedekah. Kan jadi malaikat beda juga itu. Iya lu ngambil pendapat klasik boleh. Sedekahnya mana itu? Tiap bulan dapat sedekahnya. Musola karpet dari mulai bulunya tebal sampai dekat dari bulunya begitu. Kan ada tuh begitu. Apa disumbang gitu. Jadi ini soal klasik yang kemudian melahirkan oleh ulama, dilahirkan zakat baru. Jadi yang semua yang kapitalnya kita punya tapi menghasilkan. Mobil kita punya 10 disewain, motor kita punya 10 disewain. Pokoknya kalau sampai nisab seperti pertanian 900 liter, 9 juta kira-kira, maka dengan kewajiban zakatnya. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di jenis-jenis zakat yang lain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.